Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Ayub Abudan. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis dengan NIM 2410110021. Jadi pada video ini saya akan membahas profil singkat PT Indofood Sukses Makmur dan ringkasan kinerja keuangannya. PT Indofood Sukses Makmur atau INDF adalah perusahaan di sektor konsumer non-cyclicals, khususnya makanan dan minuman. Indofood memproduksi barang kebutuhan pokok sehingga permintaan produknya relatif stabil. Model bisnis yang dipakai oleh PT Indofood adalah Total Food Solution, yaitu proses bisnis terintegrasi dari bahan baku, produksi, hingga distribusi. Dengan strategi efisiensi biaya, inovasi produk, dan jaringan distribusi luas, Indofood mampu menjual produk berkualitas dengan harga terjangkau. Indofood juga merupakan market leader, terutama melalui produk Indomie-nya, yang mendominasi pasar Indonesia dan dikenal hingga mancanegara. Analisis singkat Financial Summary PT Indofood, yaitu berdasarkan laporan keuangan, PT Indofood Sukses Makmur menunjukkan kinerja yang stabil dan cukup baik. Dari laporan laba rugi, pendapatan Indofood terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan perusahaan tetap kuat dan permintaan pasarnya tetap terjaga. Peningkatan pendapatan ini juga diikuti oleh kenaikan laba kotor dan laba operasi, di mana perusahaan mampu mengelola biaya dengan efisien. Laba bersihnya juga sempat menurun pada tahun 2022, namun kembali meningkat hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Indofood mampu menghadapi tantangan ekonomi dan tetap menjaga kinerjanya. Dari sisi neraca, total aset dan ekuitas terus meningkat, yang menandakan adanya pertumbuhan usaha dan kondisi keuangan yang sehat. Sementara itu, liabilitas lancarnya masih dalam batas yang aman, sehingga risiko keuangan dapat dikendalikan. Sedangkan dari sisi arus kas operasionalnya selalu positif. Ini berarti PT Indofood mampu menghasilkan kas dari kegiatan utamanya. Arus kas investasi yang negatif menunjukkan adanya investasi untuk pertumbuhan jangka panjang, sedangkan arus kas pendanaan yang berubah-ubah mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola utang dan pembiayaan. Laporan laba rugi PT Indofood selama periode 2020 sampai periode 2024, pendapatan Indofood terus meningkat. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 karena pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pada tahun 2023, pertumbuhan sempat melambat akibat inflasi dan kenaikan biaya bahan bakunya, namun kembali membaik di tahun 2024. Untuk laba kotor dan laba usahanya meningkat, menandakan bahwa pengelolaan PT Indofood baik, dan juga laba bersihnya sempat turun di tahun 2022, tetapi berhasil pulih di tahun berikutnya. Untuk laporan neraca PT Indofood, aset Indofood terus meningkat setiap tahun, terutama kas dan persediaan. Ini menunjukkan likuiditas yang kuat, dan juga aset jangka panjangnya stabil dengan nilai merek yang kuat. Liabilitasnya juga masih terkendali, sementara ekuitasnya terus meningkat, sehingga struktur permodalan perusahaan tergolong sehat dan stabil. Untuk rasio keuangan PT Indofood, dari sisi likuiditas, Indofood mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Sedangkan dari rasio solvabilitas menunjukkan ketergantungan terhadap utang semakin menurun. Dan juga dari sisi profitabilitasnya, margin laba dan pengembalian aset relatif stabil menandakan bahwa kinerja yang berkelanjutan. Untuk perbandingannya dengan PT Unilever Indonesia dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT Unilever Indonesia itu lebih unggul dalam profitabilitas dengan margin dan rasio laba tertinggi, namun likuiditasnya lebih rendah dan ketergantungan terhadap utang relatif lebih tinggi.
Sedangkan untuk PT Sido Muncul, dia itu unggul dari sisi likuiditas dan keamanan keuangan dengan rasio utang paling rendah. Dan untuk PT Indofood Sukses Makmur sendiri, dia berada di posisi paling seimbang dengan pertumbuhan yang konsisten serta keuangan sehat dan risiko yang terkendali. Secara keseluruhan, PT Indofood Sukses Makmur memiliki fundamental keuangan yang kuat, posisi pasarnya juga dominan, dan prospek bisnis yang baik untuk jangka panjang.